Eyang Cerita mempersembahkan cerita silat klasik Indonesia dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita silat fiksi ini mengisahkan rebutan harta karun di daerah terpencil pada zaman Kesultanan Demak. Selamat membaca dan mendengarkan. Bagaimana kabar sahabat MADBB Jeliteng semuanya? Eyang doakan semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Mari kita dengarkan cerita silat ini. Mata Air di Bayangan Bukit. Episode 30. Kita akan menyusul, desis Rahu. Ya, marilah, sahut Jeliteng. Jangan cemas. Aku mengenal daerah ini seperti Cempaka mengenalinya, jawab Rahu. Jeliteng mengangguk-angguk. Sekilas dipandanginya orang-orang yang terluka. Mereka berusaha untuk saling menolong. Beberapa saat lamanya Jeliteng memandangi mereka. Di luar sadarnya ia berdesis, apakah mereka dapat menyelamatkan diri? Siapa? Bertanya Rahu. Jeliteng mengerutkan keningnya. Lalu katanya, aku memerlukan mereka hidup untuk menikmati kekalahan mereka. Rahu tertawa. Katanya, jangan membohongi aku. Jika aku belum melihat apa yang kau lakukan di padukuhanku, mungkin aku percaya. Tetapi yang terjadi adalah penegasan dari dugaanku. Kau terlalu baik hati dan ragu-ragu untuk memasuki sanggar gading yang keras dan buas. Wajah Jeliteng menegang. Katanya, kau mulai mengigau lagi. Sebaiknya jangan menjadi orang pertama yang akan aku bunuh di dalam lingkungan sanggar gading. Bagus. Jika kau dapat melakukannya, maka itu akan dapat menolongmu dari kecurigaan, desis Rahu. Persetan, Jeliteng pun kemudian meloncat pula ke punggung kudanya sambil menggeram, cepat. Kita susul Cempaka. Rahu masih saja tertawa. Kemudian kepada orang-orang yang terluka ia berteriak, berjuanglah untuk hidup. Jika kalian menjadi putus asa, maka kalian akan benar-benar mati. Orang-orang yang terluka itu tidak menjawab. Tetapi sepercik pertanyaan memang telah mencengkam jantung mereka, kenapa kami tidak dibunuhnya? Apapun alasannya, tetapi itu merupakan satu persoalan tersendiri. Mungkin ia benar-benar ingin menghina kami, tetapi mungkin karena alasan lain, karena kami bertiga telah dibebaskan seluruhnya dari kematian. Sementara itu kuda Jeliteng dan Rata telah berderap membelah padang yang disebut padang perburuan dan yang kadang-kadang juga disebut padang kematian oleh orang-orang sanggar gading, padang yang berdebu dan berwarna gersang. Dedaunan yang kuning nampaknya bertambah kering. Angin yang lemah telah melepas tangkai-tangkai daun dan berguguran di tanah berbatu padas dan berdebu. Apakah padepokan yang aneh itu masih jauh? Bertanya Jeliteng. Tidak, di seberang padang yang tidak terlalu luas itu, kita akan menuruni jurang yang dangkal. Kemudian menyeberangi sebuah sungai kecil barulah kita memasuki daerah padepokan sanggar gading yang dikelilingi oleh tanah garapan yang menghasilkan makan kami. Jeliteng mengangguk-angguk. Katanya kemudian, kalian mampu mencari tempat yang benar-benar terasing. Hei, bagaimana cerita tentang dirimu, sehingga kau berhasil memasuki sanggar gading? Tiba-tiba saja ia melontarkan sebuah pertanyaan. Tanpa diduganya, maka tiba-tiba saja Rahu itu tertawa meledak. Di antara suara tertawanya ia berkata, aku sudah mengira bahwa kau akan bertanya demikian. Hei, Jeliteng mengerutkan keningnya. Lalu, jika kau sudah mengira sebelumnya, kenapa kau tertawa? Tidak apa-apa. Pertanyaan itu wajar sekali. Tetapi ketahuilah, bahwa aku berada di sanggar gading sejak padepokan itu dibuat. Aku ikut serta membangun padepokan itu. Aku adalah salah seorang yang berpengaruh di antara penghuni padepokan itu, karena aku termasuk cikal bakal. Bohong. Wajahmu tidak membenarkan kata-katamu dan sikapmu tidak mendukung pernyataan itu sama sekali. Hei,
Kau belajar kauruh kajiwan sehingga kau dapat menebak isi hati orang. Kau dapat menebak pernyataan wajah dan sikap. Bertanya Rahu. Tidak, tetapi setiap orang dapat melihat kesan yang tersirat pada wajah seseorang jika ia berbohong, bantah Jeliteng. Jika demikian tidak akan ada seorang pun yang dapat ditipu oleh orang lain. Jika setiap orang dapat mengetahui orang lain berbohong, maka kita semuanya akan hidup dalam dunia yang lebih baik, desis Rahu kemudian. Jeliteng memandang wajah Rahu sekilas. Ia menjadi semakin heran melihat sikap orang itu. Namun ia segera melepaskan kesannya dan berkata, kau benar. Tetapi bagaimana gambaranmu tentang dunia yang lebih baik? Pembicaraan kita sudah berkisar. Kau ingin menjajaki sikap dan pandangan hidupku. Beritanya Rahu. Kau memang gila, geram Jeliteng, yang pantas bercuriga adalah aku. Bukan kau, atau memang kita harus saling mencurigai. Rahu tertawa pula, tetapi ia tidak menjawab, bahkan disentuhnya perut kudanya dengan tumitnya, sehingga kudanya berlari semakin kencang. Disusul oleh Jeliteng yang terpaksa menyesuaikan dirinya, berpacu semakin cepat di padang yang berdebu. Untuk beberapa saat keduanya tidak berbicara. Jeliteng berkuda agak di belakang. Tetapi ia tidak membuat jarak dengan Rahu. Beberapa saat kemudian, Jeliteng melihat sebuah jurang yang tidak begitu curam dan tidak begitu dalam. Seperti yang dikatakan oleh Rahu, maka mereka akan segera menyeberangi sebuah sungai kecil. Baru kemudian memasuki daerah kekuasaan Padepokan Sanggar Gading. Ketika keduanya sampai ke pinggir jurang yang tidak begitu dalam itu, Rahu memperlambat lari kudanya. Mereka kemudian melihat cempaka yang sudah naik di tebing seberang sesudah menyeberangi sebuah sungai yang memang tidak begitu besar. Kita akan sampai ke sungai yang menjadi urat nadi dan sumber makan bagi Padepokan Sanggar Gading, berkata Rahu. Jeliteng mengerutkan keningnya. Sungai itu memang tidak begitu lebar dan tidak begitu dalam. Tetapi airnya yang jernih mengalir cukup deras meskipun di musim kering. Sungai ini tidak pernah kering di segala musim, berkata Rahu. Di beberapa tonggak sebelah atas sungai ini kami membuat bendungan yang mengaliri sawah dan pategalan kami. Kalian memang bukan main, desis Jeliteng. Kalian berhasil menemukan tempat yang sangat balik bagi persembunyian sebuah kelompok yang aneh dari orang-orang Sanggar Gading. Cempaka sudah mengatakan bahwa kau mampu menyentuh harga diri kami. Karena itu jangan terlalu sering menghina aku, geram Rahu. Aku memuji kalian, sahut Jeliteng dengan serta-merta. Tidak banyak orang yang mengira bahwa di seberang padang yang kering itu terdapat sebidang tanah yang subur, yang dialiri oleh sebuah sungai yang tidak pernah kering. Kaulah yang bodoh, jawab Rahu, jika kau menempuh perjalanan lewat padang yang kering itu, maka kau memang akan menjadi heran, bahwa kau akan menemukan daerah yang subur ini. Tetapi jika perjalananmu menyusur sungai situ, maka tidak akan terdapat keanehan apapun juga dari tanah orang-orang Sanggar Gading. Karena tanah di sepanjang sungai itu, dari sumbernya sampai mulutnya di pesisir adalah tanah yang subur. Tetapi kenapa hanya belahan di seberang saja yang menjadi subur dan tidak sebelah menyebelah sungai? Aku kira kau tidak sebodoh itu. Bukankah itu tergantung dari garapan manusia? Kami sudah mengangkat air dari sungai itu. Tetapi kami mengalirkan air itu pada belahan di seberang sungai dan kami sama sekali tidak mengaliri padang ini. Jeliteng mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa. Katanya, kau benar. Aku memang bodoh. Ketika mereka kemudian menyeberangi sungai itu, maka mereka berhenti sejenak untuk memberi kesempatan kuda mereka untuk meneguk air. Betapa segarnya. Namun Jeliteng tidak turun dan mencelupkan kakinya, betapapun ia ingin. Sejenak kemudian mereka telah melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah padepokan. Jeliteng menebak-nebak di hatinya, apakah kira-kira yang akan dijumpainya di sebuah padepokan yang sulit untuk dibayangkan.
Ketika mereka memanjat tebing di seberang yang tidak terlalu tinggi, maka mereka pun mulai memasuki tanah persawahan yang subur. Beberapa tonggak dari tebing, Jeliteng telah melihat sawah yang terhampar. Batang-batang padi yang hijau dan segar. Beberapa puluh tonggak lagi, dilihatnya sebuah padukuhan yang hijau. Padukuhan itukah yang kau maksud dengan padepokan Sanggar Gading? Bertanya Jeliteng. Ya. Padukuhan itulah padepokan yang terasing, tetapi memiliki cita-cita buat hari depan, melampaui cita-cita orang Demak, desis Rahu. Jeliteng mengerutkan keningnya. Sejauh mata memandang, dilihatnya tebaran sawah dan ladang. Di ujung pandangan matanya, ia melihat tegal jagung dan ketela pohon. Agaknya tanah itu tidak begitu banyak berkesempatan mendapat aliran air, sehingga ditanami jagung dan ketela pohon. Sedang di sebelahnya, yang agaknya lebih jarang lagi disentuh air, terdapat pategalan. Kami tidak akan kekurangan makan, berkata Rahu sambil memandang ke sekelilingnya. Sawah ini menghasilkan padi. Ladang itu akan memberikan jagung dan ketela pohon, sedangkan kami dapat memetik buah-buahan dari pategalan. Di sebelah pategalan itu terdapat kebun kelapa yang luas dan sebuah ladang rami yang memberi serat kepada kami. Jeliteng mengangguk-angguk, namun ia menyimpan keheranan di dalam hatinya. Agaknya di padepokan itu memang terdapat 1-2 orang yang mampu berpikir tentang masa lampau mereka, masa kini dan masa depan. Sehingga ia dapat mempersiapkan rancangan yang mapan untuk satu perjuangan. Aku tidak tahu pasti, apakah yang sebenarnya mereka perjuangkan. Namun menilik usaha Cempaka, dengan sungguh-sungguh untuk menguasai pusaka yang tersimpan di daerah sekitar sepasang bukit mati itu, maka agaknya ada cita-cita dari isi Sanggar Gading untuk menuju ke tahta Demak, berkata Jeliteng di dalam hatinya, tetapi apakah mereka mempunyai cukup bekal? Mempunyai cukup pengaruh meskipun mereka memiliki pusaka yang manapun juga. Karena itu, Jeliteng menjadi berdebar-debar. Sebuah pertanyaan telah timbul, apakah ada justru orang-orang Demak sendiri yang menjadi penggerak dari Sanggar Gading ini? Tetapi Jeliteng tidak bertanya sesuatu. Sekilas dikenangnya peristiwa yang pernah terjadi. Dibayangkannya kembali orang-orang Kendali Putih dan orang Pusparuri. Memang agak lain, berkata Jeliteng di dalam hatinya, agaknya kelompok ini mempunyai beberapa kelebihan dari kelompok lain. Mungkin bukan dari segi kekuatan dan jumlah pengikutnya, tetapi agaknya orang-orang Sanggar Gading lebih banyak berpikir daripada orang-orang Kendali Putih dan Pusparuri. Demikianlah mereka berdua itu pun berkuda semakin dekat dengan padepokan Sanggar Gading yang terasing, yang dibatasi oleh padang yang cukup luas dan buas. Tebing yang meskipun tidak begitu dalam, sebuah sungai dan baru kemudian sebuah bulak panjang. Rahu, tiba-tiba Jeliteng bertanya, apakah kau dapat mengatakan, apakah yang disebut lembah kematian, atau apapun namanya tempat pembuangan mayat itu? Rahu mengerutkan keningnya. Sejenak ia termangu-mangu, namun kemudian katanya, kau sudah menyebutkan. Tempat itu adalah tempat orang-orang Sanggar Gading membuang mayat dari orang-orang yang telah dibunuh di padang perburuan atau yang juga disebut padang kematian itu. Mayat itu dibiarkan membusuk dan menjadi makanan anjing-anjing liar dan burung pemakan bangkai. Apakah lembah itu kelanjutan dari lembah dangkal dari sungai yang baru saja kita seberangi? Bertanya Jeliteng pula. Bukan. Lembah itu lembah mati. Bukan kelanjutan dari lembah yang manapun juga. Lebih mirip dengan sebuah luwung terbuka yang besar dan dalam, Rahu. Berhenti sejenak, lalu, kau sudah menunjukkan sifatmu lebih jelas. Kau tentu menjadi cemas bahwa bangkai yang membusuk itu akan mengotori air yang mengalir dari sungai ini. Bukan saja mengotori, tetapi akan dapat menumbuhkan penyakit. Bukankah begitu? Kau memang anak iblis. Kau pantas dibunuh di sini. Dan mayatmu pun harus dilempar ke lembah itu pula. Rahu tertawa. Namun kemudian katanya, marilah.
Cempaka sudah semakin jauh. Sebaiknya kita masuk regol padepokan bersamanya, agar kita, terutama kau tidak banyak mengalami kesulitan. Persetan, aku akan membunuh siapa saja yang menghalangi aku, geram Jeliteng. Bersambung episode 31. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.